Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok paragraf ingin berpresentasi mengenai peranan diksi atau pilihan kata dalam menyusun paragraf. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Igusti Lanang Budiharta, Putoko Widyardiyana, Inyoman Kasne, Ide Bagus Ketut Yoga Danan Adiputra, Eka Lavia Nirota, Putu Gede Anatendinga Mardika, dan Iputu Wahyu Nanda Agustian. Di sini peranan penting atau pilihan kata dalam menyusun paragraf. Diksi atau pilihan kata memainkan peran penting dalam menyusun paragraf yang efektif. Kata-kata yang tepat dapat meningkatkan kejelasan, keindahan, dan daya persuasi sebuah tulisan. Pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Fungsi diksi. A. Bedakan secara cermat kata yang bermakna, denotasi, dan konotasi. Dalam menulis karya ilmiah, penulis harus memperhatikan konteks penulisannya sehingga tidak terjadi kesalahan pemilihan kata. B. Bedakan secara cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Kata-kata yang bersinonim tidak selalu memiliki distribusi yang saling melengkapi. C. Hindari kata-kata ciptaan sendiri. Bahasa selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan bahasa terutama dampak dari penambahan kosakata baru. Namun hal itu tidak berarti bahwa setiap orang boleh menciptakan kata baru seenaknya. D. Bedakan kata-kata yang mirip dalam ejaan. Bila penulis tidak mampu membedakan kata-kata yang mirip ejaannya itu, maka akan membawa akibat yang tidak diinginkan, yaitu salah paham. E. Waspada terhadap penggunaan akhiran asing. Perhatikan penggunaan favorable atau favorit, idiom atau idiomatik, progress atau progresif, kultur atau kultural, dan sebagainya. F. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Contohnya sebagai berikut: ingat, akan bukan, ingat terhadap, berharap, berharap akan, mengharapkan, bukan mengharap akan, berbahaya, berbahaya bagi, membahayakan sesuatu, bukan membahayakan bagi sesuatu, takut akan, bukan menakuti sesuatu, atau lokatif. G. Untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. A. Mempergunakan kata indra yang menunjukkan persepsi yang khusus. I. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. J. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Syarat-syarat diksi. Membedakan sinonim dengan benar. Gunakan sinonim dengan tepat dan hindari menggunakan definisi formal ketika menggunakan kata tertentu. Memahami denotasi dan konotasi. Pahami perbedaan antara makna lugas atau denotasi dan makna tambahan yang mungkin timbul atau konotasi dalam penggunaan kata. Membedakan kata mirip ejaan. Perhatikan perbedaan antara kata-kata dan yang memiliki ejaan yang mirip namun memiliki makna yang berbeda. Membedakan kata mirip ejaan.
Perhatikan perbedaan antara kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip namun memiliki makna yang berbeda. Penggunaan sinonim dengan tepat. Gunakan sinonim, homofon, homograf, dan homonim dengan cermat sesuai konteks. Memahami perubahan makna kata. Ketahui kata-kata yang memiliki makna yang bisa berubah tergantung pada konteks penggunaannya. Pemilihan kata umum dan khusus. Gunakan kata umum untuk konteks yang umum dan kata khusus untuk konteks yang spesifik. Penggunaan idiom dengan benar. Gunakan idiom dengan susunan yang tepat dan sesuai. Pemahaman imbuhan asing. Jika menggunakan imbuhan asing, pastikan pemahaman maknanya tepat. Hindari penafsiran subjektif. Jika belum yakin dengan makna kata, cari makna yang tepat dalam kamus. Jenis-jenis dalam diksi. Yang pertama, makna gramatikal dan kontekstual. Makna leksikal berkaitan dengan konsep nyata. Sedangkan makna gramatikal berkaitan dengan proses gramatika seperti afiksasi atau reduplikasi. Konteks kalimat penting dalam memahami makna leksikal. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Makna referensial terkait dengan objek di dunia nyata. Sementara makna non-referensial tidak memiliki referensial langsung. Contohnya, kata-kata dalam kalimat yang secara langsung merujuk pada objek memiliki makna referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, sementara makna konotatif adalah makna yang mengandung nilai rasa atau konotasi tambahan. Misalnya, kata-kata yang menimbulkan kesan emosional memiliki makna konotatif. Yang nomor 4, makna istilah dan makna kata. Makna kata adalah makna umum yang dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Sementara makna istilah adalah makna khusus yang digunakan dalam bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Pemahaman yang tepat terhadap makna istilah penting untuk penggunaan yang akurat dalam konteks yang spesifik. Kesimpulan yang kelompok kami dapat bahwa aksi merupakan kunci utama dalam menyampaikan gagasan atau ungkapan dengan tepat dan efektif. Pemilihan kata yang tepat akan mempengaruhi kejelasan dan keefektifan komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seorang penulis harus memperhatikan syarat-syarat dalam diksi, seperti ketepatan pemilihan kata untuk mewakili gagasan dengan benar dan kesesuaian kata dengan konteks yang ada. Kesimpulannya, penguasaan dalam pemilihan kata atau diksi sangat penting dalam proses penulisan untuk memastikan gagasan atau ide yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dengan memperhatikan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, seorang penulis dapat menciptakan tulisan yang jelas, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami atau kata-kata yang tidak berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.